Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita berjumpa lagi di video yang kedua pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, masih di bab 1, yaitu proses perumusan dan penetapan Pancasila. Kita akan masuk pada materi penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan mampu menunjukkan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah menyelesaikan tugasnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Sebagai gantinya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat dengan PPKI. PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang memiliki tugas mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI beranggotakan 21 orang yang kemudian ditambah menjadi 6 orang sehingga berjumlah 27 orang. Perubahan anggota ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa PPKI dibentuk oleh Jepang. Karena PPKI murni dibentuk oleh bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kelahiran NKRI. Dalam bahasa Jepang, PPKI disebut Dokuritsu Jumbi Inkai. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Naskah proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang dengan keputusan sebagai berikut. 1. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, disingkat KNIP. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila yang isinya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan Pancasila ini adalah rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara. Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Coba sebutkan siapa saja tokoh-tokoh pendiri negara. Adapun semangat komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila adalah sebagai berikut. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Selalu bersemangat dalam berjuang, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Komitmen para pendiri bangsa ini juga didasari oleh keinginan untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki masa depan yang cerah. Indonesia sudah merdeka. Para pendiri negara mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia. Lalu, sebagai pelajar, apa yang bisa kita lakukan demi kelangsungan bangsa Indonesia? Silakan dicari secara mandiri. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, kesimpulannya adalah PPKI merupakan organisasi yang berperan penting dalam proses penetapan Pancasila. Contoh-contoh semangat dan komitmen para pendiri negara yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Ibu memberikan tugas yang terdiri dari 4 soal. Silakan dibuat di kertas folio. Soal pertama, sebutkan hasil sidang PPKI. Sudah cukup jelas. Yang kedua, sebutkan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Juga sudah jelas. Yang ketiga, sebutkan tokoh-tokoh yang termasuk pendiri negara dan sikap apa saja yang bisa kita teladani dari tokoh tersebut. Silakan dicari tokoh-tokohnya siapa saja dan masing-masing tokoh tersebut cari juga sikap yang bisa diteladani. Tidak ditentukan jumlah sikapnya ada berapa, lebih dari 1. Soal keempat, berikan masing-masing 3 contoh wujud semangat dan komitmen para pendiri negara di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Masing-masing 3 contoh. Lingkungan keluarga 3 contoh, sekolah 3 contoh, dan masyarakat 3 contoh. Demikian pembelajaran Ibu pada hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan video dari Ibu. Tetap sehat, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.